warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alallahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita awali kajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah dengan niat dihadiahkan pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, seluruh keluarga baginda, seluruh sahabat Nabi, serta para kekasih Allah, para alim ulama, syuhada, orang-orang soleh, juga para guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, kakek, nenek, buyut kita. Semoga dengan Fatihah ini Allah angkat derajat mereka dalam surga. Allah berikan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, kaum muslimin, syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Allah berikan diri kita dicintai dan mencintai mereka. Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan di dalam surga Allah SWT tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Semua kaum muslimin, keluarga kita khususnya, zahir batinnya. Yang sudah wafat semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan taman di antara taman-taman surga. Allah bersihkan dari segala dosa, Allah selamatkan dari segala azab, Allah tempatkan di surga terbaiknya bersama para nabi, rasul dan para sholihin. Juga yang punya hutang semoga Allah permudah untuk melunasinya. Yang punya masalah Allah selesaikan semua masalahnya. Yang sulit Allah permudah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, rezeki yang lapang, barokah, mudah, manfaat dunia akhirat, ilmu yang manfaat dunia akhirat, iman yakin yang benar, sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, sehat walafiat, selamat dari segala musibah zahir maupun batin. Dan juga Allah ijabah doa-doa kita, wabil khusus juga untuk keluarga saudara kita di Palestina. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberikan pertolongan dan segera menghancurkan Zionis dengan segala semua tata bantuannya. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna shalihun wa man awsana bi du'a la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Boleh pinjam? Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari-cari enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sampai ke halaman 40. Saat ini masuk ke masih mengenai zakat mal dengan berbagai macam hartanya. Dan yang ketiga, harta yang wajib kita zakati dari harta zakat mal, dari zakat mal adalah mata uang. Tapi sebelumnya mata uang yang dimaksud adalah emas, perak, dan duit dan uang sekarang ini. Namun perlu disadari Pak, bahwa semua kekayaan yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah emas dan perak.
Allah nggak pernah menyebut duit, apalagi kertas ya, fulus. Kalau dalam kitab fikih dulu ini ya, para ulama itu menganggap fals atau sekarang fals bahasanya juga falas ya, fulus ataupun duit kertas, duit logam selain emas perak itu dianggap bukan mata uang dan tidak bernilai itu zaman karena pengganti duit. Jadi asalnya ketika Allah menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Manusia itu sudah dihiasi oleh Allah cinta kepada syahwat. Syahwat yang pertama kepada perempuan. Yang kedua, syahwat itu sebenarnya keinginan kepada anak. Pengen istrinya cakep, pengen istrinya nggak nambah ya Pak ya, nggak tahu juga ya, maksudnya bahwa mungkin juga ada gitu ya, pengen istrinya yang baru, yang belum punya istri maksudnya. Kemudian juga anak juga sama, pengen punya lagi, yang udah punya pengen lagi atau pengen berkembang anaknya, pengen berprestasi, pengen menghasilkan, pengen yang ganteng terus. Ini ada syahwat kepada anak, keinginan itu setiap syahwat. Terus yang ketiga itu qanatiril muqantarah, tumpukan yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Allah itu dari dulu ini enggak pernah sebut uang. Mau sebut namanya fulus, nukut, itu enggak pernah disebut. Jadi hanya emas dan perak. Semua para sahabat taunya orang bangkrut itu apa? Nabi tanya atadruna manil muflis, riwayat Bukhari. Kalian tahu enggak yang disebut orang bangkrut itu siapa? Mereka bilang man la dinaro wala dirhama. Orang nggak punya emas perak tuh bangkrut. Ini sudah di kalangan para sahabat. Nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak ada emas, nggak ada perak. Yang lebih ajib lagi tuh ada hadis riwayat Tobaroni itu layak tianna ala nasi zaman, akan datang suatu masa kepada manusia la yanfa, tidak akan bermanfaat illa abiyat wa asfar, kecuali perak dan emas. Nggak bermanfaat kecuali perak dan emas. Itu akan datang ini. Riwayat Imam Ahmad juga ada yang mendukung begitu, Pak. Makanya kita hari ini terpenjara dengan penjara yang nggak kelihatan. Kita hari ini terjebak dengan jebakan yang nggak kelihatan. Jebakan apa? Jebakan ilusi uang. Dulu orang-orang tuh dia punya emas, punya perak, akhirnya para orang kaum kapitalis yang ingin menguasai ekonomi, dia bilang hati-hati nyimpan emas, nyimpan perak di rumah, nanti ada yang maling, nanti ini udah ayo titipin, ayo simpan aja di bank apa segala macam. Sebagai penggantinya dikasih yang lebih ringan. Kalau bawa emas berat, dibikinlah akhirnya uang serat. Bapak tahu Bank Indonesia itu bukan punya Indonesia, dia lembaga independen, dia bukan di bawah pemerintah, enggak Pak, dia di bawah World Bank, sentral. Nah dia enggak di bawah pemerintah tuh dia, ya begitulah ya. Jadi saat ketika mereka sudah memegang emasnya, makin banyak mereka pegang emasnya, mereka yang kaya. Dulunya untuk mencetak duit harus sesuai dengan kadar kepemilikan emas suatu negara. Jadi kalau Bapak punya sekilo, nilai emasnya berapa, nilai duitnya berapa, boleh nyetaknya hanya sekilo. Ini dulu. Mulai Amerika menyetak dolar, terserah dia. Orang dia yang tahu berapa simpanan emasnya, dia nyetak dolar terserah dia. Lagi butuh duit banyak, dia cetak banyak-banyak. Lagi nggak butuh, dia bakar duitnya. Jadi nggak ada standar nilai emasnya. Nah sekarang juga negara-negara juga begitu juga sama Pak. Mana kita tahu cadangan emas negara, kan nggak tahu kan. Pokoknya kalau lagi butuh cetak duit. Nah lagi nggak butuh, akhirnya yang mau bisa cepat kaya, dia bisa cetak duit. Yang punya kekuasaan, dia bisa cetak duit semau dia. Siapa yang tahu coba kita ini? Kan gampang sekali sebenarnya ini kan. Nah, terus ditambah lagi setelah punya duit, orang akhirnya dibuat
Kalau nggak punya duit, ada cara lain nih katanya. Caranya adalah dengan beli dulu, bayar nanti, tapi pakai bunga. Nah, duitnya ntar pas gajian. Sekarang kan lagi perlu, udah beli aja dulu. Pay later, Pak. Bayarnya nanti, bayar kemudian. Cicilan dan sebagainya, pakainya pakai bunga atau minjem dulu. Nanti berbunga. Begitulah sudah jadi penjara ribawi, ini kan. Pakai uang kertas masih gampang, masih bisa kelihatan fisiknya. Sekarang lagi bergeser lagi, Pak. Namanya cashless. Nggak ada uangnya, cuman ada angka-angka doang yang ada di handphone kita. Transfer tinggal seret. Orang yang pandai dalam teknologi, ini tinggal tambahin aja angka. Nah, apalagi kalau dia hackernya, tinggal ngambil aja angka-angka itu dari, nggak ada angkanya, nggak ada fisiknya. Semuanya ditaruhnya di bank misalnya. Semuanya berkutatnya di dia. Nah, lebih jauh lagi kita dari standar kekayaan. Jadi maksud saya, standar kekayaan di dalam Al-Quran dan hadis itu hanya emas dan perak. Standar kekayaan itu, Pak. Jadi kalau Bapak benar mau kaya, makmur maksudnya, keberlimpahan, prosperity, mau tidak mau harus punya emas dan perak. Harus ini. Jangan semuanya jadi duit. Bapak, kita nggak bisa langsung melawan sistem. Saya maunya nanti tukernya beli jualnya pakai emas aja dah, pakai dinar dirham lagi. Nggak bisa, Pak. Nggak semudah itu untuk membuat sistem. Maka kita tetap perlu uang, kita tetap simpan uang, tapi yang memang berputar. Yang mau ditabung lama itu nggak bisa pakai uang. Itu pembodohan, Pak. Maaf ini bahasanya. Kalau kita mau nyimpen duit lama, terus pakai depositonya, belum dengan bunganya. Ini kalau bicara halal haram ya jatuhnya haram. Kalau depositonya itu. Kemudian juga nanti dengan merosotnya inflasi haji tahun 2005 itu haji hanya sekitar 28 juta. Itu 2005 tuh, Pak. Perlu emas ketika itu harganya sekitar 100, perlu emas kalau dikonversi ke emas dulu itu perlu 160 graman emas. Zaman itu. 2015 10 tahun berikutnya hajinya pakai duit naik. 2015, Pak, bukan 2025 nih, ini lain lagi cerita nih kan. Jadilah 38-an juta. Tapi kalau pakai emas turun, Pak. Hanya tadinya perlunya 160-an gram, cuman perlu sekitar 70-an gram. Jadi ongkos naik haji naik apa turun? Turun kalau pakai emas. Karena nilainya naik, gitu ya. Nah sekarang orang mau haji dipaksa untuk duit, nyicil duit, yang ada duitnya merosot. Akhirnya jadi pas lagi pelunasan, jeng gede sekali. Nah ini yang jadi masalah, Pak. Sebenarnya kalau mau umroh, mau haji, mau nyicil mobil itu pakai emas, itu jauh lebih menguntungkan, lebih cepat dapatnya, ke targetnya tuh lebih cepat dibandingkan kalau kita nabung uang. Nah makanya bapak-bapak ini harus melek, harus sadar umat ini perlu emas itu dikembalikan ke kantong umat. Gimana caranya nih ya? Mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita ini sadar emas. Maka ini bukan Mas Joko ya, Mas Purwo ini ya. Ini memang emas dan perak ini perlu Pak, perlu. Jadi kalau Bapak mau invest ataupun mau nabung lama, nabung apa? Emas. Nanti ada ilusi lagi gini. Tapi kalau nabung emas takut hilang. Gitu ya katanya ya. Pak, saya tanya nih, harga emas 25 gram itu sekarang sekitar 50-an juta. Bapak bawa 25 gram emas sama bawa uang 50 juta, mana yang lebih kelihatan? Mana yang lebih mencolok? Uang. Jadi lebih potensi dimaling duit malah. Apa masukin doang 25 gram di dompet kecil itu nggak kelihatan orang. Dia bawa 50 juta padahal.
Beda sekali. Belum nanti uang itu kena biaya adminnya, kena pajaknya, kena macam-macamnya ini kan. Nah, jadi emas jauh lebih menguntungkan dari segala sisi. Dana-dana pendidikan, asuransi, jangan pakai duit Pak udah. Jangan. Bapak saya sangat mementingkan pendidikan. Pak gini, coba dalam surat Al-Kahfi itu cerita Nabi Khidir. Bapak tahu kan cerita itu? Nabi Khidir sama Nabi Musa. Kan Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir, Pak. Habis itu ketemu ada 3 perkara ya. Satu ngancurin kapal Nabi Khidirnya, yang kedua bunuh bocah, yang ketiga apa? Bangun rumah. Ketika ditanya bangun rumah, kenapa bangun rumah? Mestinya kita udah nggak dijamu sama orang-orang sini, mintalah bayaran dari bangun rumah Nabi Khidir. Nabi Musa komplain ke Nabi Khidir. Jadi kata Nabi Khidir itu di bawahnya wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu ada emas untuk anak yatim itu. Coba kalau si bapak atau si kakek meninggalkannya duit, udah nggak laku Pak. Apalagi kalau dibilang kakek yang ke-7 dibilangnya, yang soleh itu kakek yang ke-7. Kalau peninggalannya duit udah nggak tahu dah. Dulu waktu zaman sekolah saya masih bisa jajan gopek 500 rupiah, itu udah dapat mie goreng, dapat es teh. Sekarang la ilaha illallah, pengamen dikasih gopek juga udah ogah Pak. Gitu maksudnya. Kira-kira mungkin nggak Pak, duit kita yang sekarang kita pakai ratusan ribu ini bakal kembali ke zaman Jigo, 25 perak, 5 perak, 10 perak. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Karena uang itu turun terus, nggak bakal naik dah. Karena memang dari nilai intrinsiknya, dari nilai bahannya udah nggak ada nilainya uang itu. Jadi akhirnya dulu ketika awal-awal 100.000 keluar, wah itu merah itu, bapak ke mall itu bisa bawa 1 keranjang tuh, masih awal-awal 100.000 keluar tuh. Saya masih ingat sekali tuh, keren sekali bawa 100.000 kan. Tapi sekarang Pak, la ilaha illallah. 100.000 itu jajan anak SMA tuh, anak kuliahan kan juga nggak cukup 100.000 kadang-kadang. Ya benar kan Pak? Nah, jadi memang jangan lagi dibodohi lah Pak. Bagaimana kalau saya nih Pak, kalau boleh saran, kalau Bapak megang dana yayasan, dana masjid yang bukan dana operasional ya, bukan berkutat, termasuk dana-dana asuransi, ambil aja semua, jadiin emas. Bapak nggak apa-apain dia naik. 2023 Pak ya, 10 gram itu masih 10 juta. 2025 ada 20 juta sekarang Pak. 200% Pak. Baru 2 tahun Pak. Gimana yang punya sekilo? Wah itu dia. Maka nggak bisa ini. Emang sudah fitrahnya, sudah sunatullah sudah emas ini. Jadi kalau misalnya memang mau nyimpannya apa? Emas. Kalau mau nyicilnya apa? Emas sudah. Buat dana pendidikan anak enggak nyampe Pak. Bapak pakai asuransi pendidikan, kita lebih banyak bayarnya daripada dapatnya. Ditambah turun lagi. Udah, jangan mau dibohongin lah. Udah kasihin emas, jadiin emas. Makanya saya berani ngomong. Dana masjid boleh nggak dipakai bisnis? Tunggu. Pakai bisnis itu resiko tinggi. Kalau rugi nanti gimana? Nggak boleh. Tapi kalau dijadiin emas boleh. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena lebih menguntungkan. Yang kedua lebih aman dari inflasi. Yang ketiga, kalau dijual lagi gampang karena dia likuiditasnya tinggi. Gampang dicairin emas itu. Bapak tinggal bawa aja ke toko emas. Bapak jangan emas perhiasan ya. Emas perhiasan pasti potongannya banyak. Karena pembuatannya macam-macam lah, nanti potongan macam-macam. Dan harganya harga psikologis. Harga psikologis segini. Kalau lagi ngelihat, ini orang butuh duit nih, kasih harga murah sama si cici, sama si penjualnya, gitu kan? Lagi butuh ya, saya cuma bisa ngasih segini Bu, udah, nggak bisa lagi. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya, kayak gitu psikologis. Tapi kalau yang jual itu orang yang agak sedikit mentereng, kelihatan nggak butuh duit, apalagi emasnya ini, dia berani nawar tinggi. Itu beda tuh, psikologis tuh intinya. Dia tergantung si penjual, kita nggak tahu. Nah, jadi kalau seandainya ini saya sekaligus gitu ya, mengedukasi bahwa pokoknya emasin deh, pokoknya bapak-bapak harus ada yang diemasin, nggak bisa semuanya
duit. Nah, kalau memang mau beli emas, beli ke saya. Wah, ini ujungnya tuh begitu nantinya. Kalau mau saya bantu, nah lah kuliah gitu ya. Karena saya pengusaha emas sekarang. Ya gitu ya Pak ya. Daripada saya nyari amplop, dengan saya nyari emas kan. Nah, begitulah lebih kurang jadinya Pak. Mas Amri. Ya gitu maksud saya. Ini benar maksud ini serius saya maksudnya. Kalau Bapak mau dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu silahkan. Bisa saya bantu. Dan untungnya juga nggak seberapa. Yang menggerakkan itu adalah menyelamatkan aset umat. Untungnya paling cuma 5.000 Pak, paling 10.000 paling. Kayak gitulah lebih kurang. Untungnya jual emas walaupun emas gede ya paling berapa ratus ribu. Nggak mungkin emasnya buat Bapak juga, bukan. Ya bisa dipegang, bisa disimpenin, itu seputar tentang emas dan perak. Intinya Bapak harus ngeh dulu. Ya, dalam Al-Qur'an peninggalan investasi Bapak ke anak itu emas. Gitu Pak ceritanya. Jadi emaskan aset kita. Ya, saya aja pengen jual mobil nih, pengen beli emas aja. Di mobil lu susut Pak. Susut mobil. Baru dipakai sehari besok dijual udah kurang dah. Apalagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun susut, perawatannya terus-terusan, pajaknya nggak berhenti-berhenti, tambah naik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bensinnya kena tipu lagi. Ya lah kulihal jadinya. Lebih baik kalau seandainya ya kira-kira masih diperlukan beli mobil yang murah-murah, tapi kita punya aset emas. Insya Allah Pak ya. Nah insya Allah nanti belinya di saya ya, insya Allah. Insya Allah aja. Nah gitu ya. Hubungi nomor di bawah ini ya. Kan kalau di TV ada gitunya Pak kan. Jadi emas, perak, uang tuh karena sekarang kita pakai uang aja. Kalau kita katakan nanti uang tidak dizakati, wah gawat. Akhirnya banyak orang yang enggak keluar zakat padahal uangnya udah bermiliarot gitu, miliar-miliar gitu maksudnya. Ya ini enggak benar gitu ya. Uang itu karena asalnya uang itu pengganti emas, itu asalnya gitu kita ini. Yang penting sadar emasnya. Syarat wajibnya apa? Untuk dizakati, yang wajib dizakati 1, bukan perhiasan yang dipakai secara mubah. Maknanya gini, kalau dia perhiasan yang dipakai secara mubah, bukan perhiasan yang dipakainya oleh laki-laki. Emas dipakai laki-laki hukumnya haram. Jelas ini Pak ya. Jangan ikut-ikutan dah segala ada cincin kawin emas lah laki-laki dan segala. Jangan itu. Nabi bilang man arada an yattakhidha jamratan finar, orang yang mau memakai batu bara api daripada neraka, silakan pakai itu emasnya. Kalau mau. Nah, jadi kita enggak mau gara-gara estetika, gara-gara ngikuti adat, gara-gara apa permintaan besan, gara-gara segala macam, akhirnya menggadaikan syariat, kita enggak mau. Nah, kalau emas jangan emas. Kalau laki-laki, nah laki-laki yang pakai perhiasan emas, emasnya itu wajib dihitung sebagai zakat karena dipakainya secara haram. Begitupun perempuan yang pakainya berlebihan. Ini secara umum huli atau perhiasan emas, perak itu tidak dikenakan zakat, tidak dihitung. Misal gini, ini ala kulli hal ya. Sebenarnya kalau tahu fikih jadi gampang banget lari daripada zakat. Saya sebenarnya nggak mau ngasih tahu, tapi harus ini mah hukum. Ada orang dia punya gelang sekilo. Bukan ini 10 gram misalnya. 10 gram tapi ada 100 ya sekilo. Nah misalnya kan dia ganti-ganti Pak. Pakai ganti 2-3 hari ganti lagi, 2-3 hari ganti lagi. Si perempuan ini, si ibu ini. Maka haulnya setahunnya itu terulang terus. Nggak nyampe setahunnya karena dia ganti lagi, pakai lagi, ganti lagi, pakai lagi. Jadi perhiasan yang dipakai haulnya berhenti. Nggak dihitung zakat. Itu kan enak kan? Nggak enak sebenarnya kalau dia niatnya lari dari zakat ya siap-siap aja dicolong orang tuh emasnya. Nah, jadi kalau secara fikih begitu hukumnya. Emas yang dipakai terputus haulnya tidak wajib dizakati. Gitu ya, tidak wajib dizakati. Tapi emas yang disimpan, yang perhiasan, walaupun perhiasan tapi disimpan, itu wajib dihitung nantinya setelah haul 1 tahun.
Ya Pak ya, makanya setiap beli emas itu ditulisin ininya, tanggalnya. Nah, kalau saya saran tadi beli emas tuh emas logam mulia, jangan emas perhiasan. Jadi belinya ditulisin nanti ini tanggal berapa, belinya tanggal berapa. Jadi kita tahu haulnya. Gitu kan Pak. Nah, jadi nanti tahu kalaulah sampai 85 gram keluar zakatnya. Zakatnya emas dan itu lebih menyenangkan fakir miskin Pak keluarnya emas. Ya. Maka yang wajib dizakati adalah perhiasan yang disimpan. Perhiasan yang makruh dipakai. Makruh dipakai itu kayak gimana? Perempuan pakai berlebihan. Kayak tadi. Buat tangan aja udah 100 gram. Tangan kanannya 100 gram. Belum gelang kakinya lagi. Masya Allah. Itu 100 gram. Itu berlebihan. Hukumnya makruh. Nah, itu yang makruh tadi dihitung zakat. Dan bukan pula yang haram dipakai. Seperti tadi, laki-laki pakai emas, laki-laki dewasa ya, laki-laki anak-anak laki-laki masih boleh pakai emas, nggak haram dia, karena belum balik. Ya, itu dihitung zakat. Yang haram dipakai dihitung zakat. Yang kedua syaratnya emas perak ini kalau sampai nisab. Oh iya, bapak-bapak, sunnah kita pakai cincin itu dari perak. Ya, kalau bapak-bapak mau pakai cincin, sunnahnya pakai perak. Kalau yang dari besi, dari alloy itu mubah. Tapi niat pakai cincinnya dapat sunnah. Jadi sunnah itu bertingkat-tingkat. Sunnah pakai cincinnya itu dapat sunnah. Gitu Pak ya. Kemudian bahannya perak dapat lagi pahala lagi sunnah. Gitu Pak ya. Kemudian pakainya afdolnya di kelingking. Kalau kanan boleh, kiri boleh. Terserah. Saya kenapa pakainya di kiri? Karena kalau pakai di tangan kanan, pas lagi orang jabatan dia gampang ngambil Pak. Pura-pura salaman loh kok cincinnya hilang. Suka copot kadang-kadang gitu. Belum nanti makan, nanti harus segala. Jadi sehingga saya pakai di kiri. Yang kedua ada, memang Nabi pernah pakai di kanan, pernah pakai di kiri Pak ya. Yang kedua ada sebagian pendapat ulama, khususnya Imam Malik, itu beliau malah menganjurkannya pakai cincinnya yang tidak mencolok, artinya tidak terlalu memperlihatkan wah. Nah, makanya pakainya di kiri. Kalau di kanan orang kelihatan banget, gitu ya. Dan terus kemudian sunnah cincin berikutnya ada matanya. Nah, ini sunnahnya ada matanya. Atau kalau enggak mata, ketrikan ukiran. Nah, kalau dulu para sahabat Rasul dan kalau Rasul kan Muhammad Rasul Allah, karena dia sekaligus buat cap, bukan bikin stempel ya. Tapi kalau para sahabat itu seperti Sayyidina Umar misalnya, itu tulisannya kafa bil mauti wa'idho. Tulisannya cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Nah, jadi dia pengingat saja. Boleh dua, boleh pakai mata atau pakai terikat. Gitu Pak. Nah, ini jarang kita mengamalkan sunnah cincin. Ini selama kita pakai sepanjang itu pula kita dapat pahala. Pakai yang di kelingking. Boleh nggak pakai yang di sini? Boleh. Pakai yang di sini sama di sini makruh. Di tengah nih makruh Pak. Kalau laki-laki ya, perempuan bebas. Perempuan mah nggak ada aturannya kalau perempuan. Kalau laki-laki di sini makruh. Di sini nggak jelas ini apa ini orang pakai di sini nih kan. Ada lagi yang semuanya kayak tesi dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papaan itu. Jadi itu mah jualan batu akik itu namanya Pak ya. Jadi ini kita tujuannya adalah mengamalkan sunnah gitu. Terus kemudian nisabnya. Nisabnya itu kalau emas 20 mithqal atau sekitar 84 gram. Ini dalam kita fikih. Tapi kalau putusan Menteri Agama 85 gram sudah. Dan ini dunia 85 gram. Di buletin 85 gram itu kena selama setahun nanti. Perak sekitar 200 dirham sekitar 588 gram. Ya, apalagi 600 gram dah ini udah kena. Kalau perak sekarang 30-an ribu misalnya 30 ribuan, kalau 30 ribu aja kali 600 kan 18 juta Pak. Oh, jadi nggak sampai 18 juta tuh udah kena zakat. Nilainya 600-an gram kali 30 ribu, 18 jutaan itu udah kena zakat. Tapi kalau pakai emas
85 gram, 1 gramnya 2 juta, 170 juta. Jadi duit pakai emas apa pakai perak? Nah, ini jadinya. Kita pakai emas 170 juta baru kena zakat. Kalau pakai perak 18-20 juta enggak sampai lah. 18 juta enggak sampai pun enggak kena zakat. Mana yang lebih kita pakai? Wah, ini kan kayaknya emas aja deh. Biar enggak kena zakat lah ini kan. Ya, secara standar uang. Nah, di sini seharga nisab emas. Emas Pak, pakainya memang wajibnya pakai emas. Jadi kalau punya tabungan yang saat ini 170-an juta ke atas kurang lebih ya, maka kena zakat 2,5%. Seharga nisab emas. Namun, nah ini yang saya sampaikan, lebih baik kalau sudah sampai seharga nisab perak tadi 18 jutaan langsung dikeluarin aja. Nah, jadi cuman punya 20 juta di rekening dan udah setahun, keluarkan 2,5%. 2,5% berarti sekitar 20 juta dibagi 40, 50 ribu. Hah? 50 ribu apa 500 ribu? 50 ribu. 2,5% doang, Pak, kecil sekali. Kemudian 3, syarat emas, perak, duit itu wajib dizakati sempurna kepemilikannya selama setahun. Namanya haul, terhitung setelah sampai nisab. Nah ini, Bapak nyicil emas nih misalnya sekarang nih, setelah udah melek emas, Bapak nyicil nih misalnya ke saya, setiap bulan 1 gram. Apakah haulnya udah dihitung? Belum. Segram kan? Sampai nanti 85 gram baru terhitung haul setahun ke depan. Itu pun kalau nggak berkurang daripada 85 gram. Itu caranya. Jadi bukan dihitungnya dari pas nabung 1 gram pertama, bukan. Setelah kepemilikan. Begitupun yang nyicil emas. Nah di program BSI itu ada nyicil emas. Saya hitung-hitung itu lebih menguntungkan bukan membeli emas dengan cicilan, tapi memang menyicil emas. Beli emas dikit-dikit itu lebih menguntungkan dibandingkan menyicil harga emas. Itu beda nih Pak. Kalau yang di bank itu bukan nyicil emas, itu mah membeli emas dengan cicilan. Jadi nyicil pakai duit, ya kan? Harga dari BSI sekian, saya hitung, gede sekali dapat. Ya jelas bank kan pengen untung Pak. Dia juga akan bisa memperkirakan harga emas berapa gitu kan. Nah jadinya lebih untung dan lebih aman sebenarnya itu kalau seandainya kita beli emasnya justru dikit-dikit, itu baru nyicil emas beneran. Jadi saat ketika sudah sampai Bapak menyicil emas selama 3 tahun, 2 tahun misalnya 100 gram ya, selama belum sampai lunas 100 gramnya itu belum Bapak terima, belum terhitung haul. Karena haul terhitungnya kalau sudah sampai nisab tadi 85 dan sudah kepemilikan sempurna. Apa kepemilikan sempurna? Bisa Bapak jual bebas, bisa Bapak gadein bebas. Itu adalah kepemilikan sempurna. Selama tidak bisa Bapak jual berarti belum sempurna. Contoh, Bapak beli emas misalnya, ini belum Bapak terima. Kalaulah duitnya udah masuk tapi emasnya belum dikasih, ya Pak ya, maka itu selama belum dikasih Bapak belum bisa menjualkannya semestinya. Kalau akadnya jual beli secara langsung, itu ya Pak ya. Jadi kalau saya punya emas, saya jual ke Bapak. Bapak beli emas dari saya, tapi saya bilang saya ambil dulu di rumah. Walaupun udah akad, tapi nanti saya ngambil, Bapak udah transfer sekalipun, udah ngasih duit sekalipun, tapi emasnya nanti. Sebelum Bapak dapat emasnya, Bapak nggak boleh jual ke orang lagi. Misalkan Pak, karena belum kepemilikan sempurna. Ya walaupun udah punya Bapak, tapi belum sempurna kepemilikannya. Nah, selama belum kepemilikan sempurna tadi, itu tidak wajib dizakati. Makanya di dalam fikih, orang yang jual beli emas, pengusaha emas nggak wajib zakat. Malah aneh nih kan.
Dia punya emas. Kenapa? Karena dia jual beli lagi. Dia jual beli lagi. Haulnya mulai lagi, Pak. Itu maksudnya. Enggak, tapi bukan berarti Paknya, kalau gitu kita jual aja karena ingin lari dari zakat, bukan. Kita jual beli emas itu justru untuk meningkatkan emas kita. Itu nggak apa-apa niatnya itu kan. Karena investasi emas terbaik adalah dengan memperjualbelikannya. Terus kemudian kadar yang wajib dikeluarkan cuman kecil Pak, 1/40 doang. Jadi kalau Bapak punya emas tadi 85 gram, berarti nanti mengeluarkannya 1/40-nya. Enggak sampai 1/40, berarti enggak sampai 20, 1 gram lebih dikit. Kalau 100 gram keluarkannya 2 gram setengah. 100 gram keluarkannya 2 gram setengah dibagi 40. Ngeluarkannya bukan duit, ngeluarkannya ini emas Pak, salah satu salah satu keajaiban dan kehebatan emas adalah menjadi solusi riba. Ada orang mau minjem duit misal sama saya. Nah, kalau minjemnya duit terus bayarnya nanti, ya kalau cepet tuh juga nantinya nggak tahu kapan lagi kadang-kadang. Minjemnya duit, bayarnya pakai duit. Ternyata dibayar 15 tahun kemudian. Itu nilainya saya rugi gak? Rugi. Nah, tapi kalau dari awal dia minjem, terus kemudian saya bilang, Pak, ini saya tetapkan buat Bapak ya, bayarnya dengan bunga sekian persen. Kena riba. Nggak boleh. Caranya gampang Pak. Utanginnya emas. Itu caranya. Ini solusi ini. Bapak kan kalau ngutangin nanti pengennya satu aman, yang kedua pengennya ya adalah kenaikannya gitu kan. Tapi kalau kita tetapkannya harus bayar lebih, riba dia. Nah emas nggak usah Bapak tetepin bayar lebih, bayar sesuai dengan kadar emasnya. Gitu aja, nanti sesuai dengan emasnya. Jadi Bapak pinjemin 10 gram, sekarang 20 juta, nih saya punyanya emas. Silakan. Nanti ngembaliin harus emas. Coba. Kalau dia kembalinya 5 tahun aja, itu 20 gram Bapak tuh udah naik jadi itu maksudnya. Ya Bapak nggak kena riba. Karena dia tetap 10 gram minjemnya dibalikin 10 gram. Ini solusi Pak sebenarnya. Nah kadang-kadang kita cuma menghukumi haram riba, terus solusinya apa? Nah gitu. Solusinya hanya putar-putar akad sebenarnya kalau biasanya kalau kita nih diputar aja akadnya, jangan minjem lah gitu, belilah gitu. Sebenarnya tinggal pakai emas selesai masalah. Nah itu sebenarnya. Jadi kita kembali ke emas dan perak. Nah kita baca yang berikutnya. Tunggu, sebelumnya ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? Udah jam 7 soalnya. Ya silakan, Bapak. Cincin ya. Cincin ya betul. Kalau ada bacaan Muhammad dipakai zakir itu. Nah kalau ada cincin, tah itu di batuknya ada tulisan Muhammadnya karena keajaiban ataupun juga dibuat ataupun juga diketrik diukir, kemudian ada tulisan Allah. Biasanya kalau dulu kalau orang pulang haji dia suka bawa cincin tulisannya Allah. Sekarang udah banyak yang jual kayak gitu, nggak perlu pulang haji pun juga udah banyak yang jual di Shopee. Nah yang kayak gitu boleh nggak dipakai di tangan kiri? Secara kebolehan boleh. Ya, selama tidak dibawa ke WC atau saat ketika dia buang air. Ketika dia buang air, dia pegang kemaluan pakai tangan kiri. Jadi jangan, makanya baginda Nabi SAW itu beliau pakai, saya bilang pakai tangan kanan, kadang pakai tangan kiri. Nah, Nabi itu cincinnya kadang-kadang tulisannya Muhammad Rasul Allah, Allah Rasul Muhammad. Berarti kan ada nama Nabi di sana. Kadang pakai kanan, pakai kiri. Cuma di dalam hadis sebelum Nabi buang air beliau copot dulu cincinnya. Nah, jadi yang nggak boleh itu kalau dipakai untuk sesuatu yang menghinakan. Adapun kanan dan kiri ini suci, asalnya suci, boleh-boleh aja. Nah, afdolnya, tapi kalau kebolehan ini kan kebolehan. Kalau afdolnya, afdolnya untuk memuliakan nama Nabi ataupun nama Allah, kita pakainya di sebelah kanan. Kalau dia ada tulisan yang mulia, sama kayak kitab, buku Pak, buku bawanya ini buku agama, Bapak mohon maaf ini diangkat karena ada hadisnya. Nah, jadi
Kalau ditaruh di tanah sejajar nanti sama kaki kita atau bawah daripada kemaluan kita. Jadi walaupun nggak dosa, bukan. Ini sebagai adab dan sopan santun, kita bawanya pakai tangan kanan. Kadang-kadang sering tuh Pak, Bapak lihat dah. Kalau lagi mimpin tahlil atau maulid, ini mic sebelah pakai tangan kanan, bukunya pakai tangan kiri. Ini kan kebalik. Muliaan mana? Mic apa buku? Kitab. Ya kitab lah. Maka ditukar. Ini ini segera adab sopan santun, bukan halal haram, Pak, bukan ini ya. Maka bagusnya dibalik. Mic-nya tangan kiri, bukunya tangan kanan, Qur'annya tangan kanan. Hah? Tombak tangan kiri gitu ya. Jadi saat ketika kalau itu mah tombak emang sunnahnya pegangan pakai tangan kiri. Ini saat bukunya kanan ya, betul ya, betul. Bukunya kanan. Jadi kita belajar untuk sopan santun aja. Tapi kalau secara boleh kanan, boleh kiri. Ya, itu aja Pak Haji. Ada lagi, Pak? Ya. Waalaikumsalam. Tadi mungkin saya kurang jelas tadi kalau untuk emas, kalau surat Al-Qur'an yang dikeluarkan itu berupa emas atau berupa uang. Terus kalau memang berupa uang, terus yang punya emas Bapak sudah sampai itu ternyata punya uang, itu atau jual emas itu seperti apa? Enggak, emas yang punya emas keluarkan emas. Yang punya perak wajibnya emas, nggak boleh duit malah Pak. Ya, jadi dia zakat itu dari sisi harta yang dibayarkan dibagi dua. Ada zakat yang dikeluarkannya sesuai benda yang dimiliki, ada zakat yang dikeluarkannya seharga benda yang dimiliki. Jadi kalau zakat perdagangan itu keluarnya harga, duit. Zakat perdagangan. Bapak jual beli sarung, zakatnya bukan sarung dikeluarin gitu ya, tapi duit. Tapi kalau emas, perak, beras, pertanian, perkebunan, itu yang dikeluarkan sesuai dengan benda harta yang dimilikinya, termasuk emas. Jadi keluarinnya emas. Emas yang sudah kita keluarkan 2,5% itu dituangkan dulu baru Enggak, emas memang. Sampaikannya emas, diniatkannya emas. Terserah nanti sudah diterima oleh penerima, mau dia jual, mau dia pakai, mau dia simpan, itu terserah dia. Yang penting dikeluarkannya emas ya. Bapak ya silakan. Misalnya kita punya emas ini 85 gram. Ya. Di LM ya. Yang 2,5%-nya itu diambil dari yang 25 gram atau kita beli lagi senilai yang tadi 2,5%-nya. Terserah, boleh. Yang penting Bapak mengeluarkannya harus emas. Boleh Bapak beli dulu, kan tadi kalau punya 100 gram keluar 2,5 gram. Tapi kita punyanya LM-nya 100 gram, masa ya kita potong cekrik begitu ya nilainya jadi kurang. Nah, akhirnya kita beli dulu 2 gram, kemudian 0,5 gram, kemudian kita keluarkannya, diniatkannya tuh pas lagi bentuknya emas. Jadi bukan yaudah duit aja nih saya niatkan, itu enggak, belum mencukupi. Ya Pak ya. Ya, lagi tadi Pak, ya silakan. Perhitungan 2,5% itu kalau secara logika harusnya kan dari kelebihan shopnya kan, bukan dari keseluruhan nilai kan? Enggak, dari keseluruhan nilai. Jadi yang Allah minta itu dari yang sudah Allah berikan itu 1 dari 40 bagian. Dari kalau ada kue dipotong 40, Allah minta 1 doang, yang 39 silakan pakai gitu doang Pak. Silakan makan 39, saya cuma minta 1 doang deh. Kita udah potong 40 Pak gitu, paham kan ya kira-kira. Jadi dinilainya bukan yang lebih dari itu makin kecil lagi nanti. Maknanya yang harta aslinya 85 gram emas berarti belum dizakati itu namanya. Karena dia hanya menghitung 2,5%-nya dikali kelebihan dari 285, itu lebih kecil lagi nanti. Misalnya ada orang punya 100 gram, nisabnya 85, berarti cuma 15% yang dikali 2,5%. Lebih kecil lagi itu jadinya. Jadi yang 85 malah belum dikeluarkan zakatnya. Kalau bahasa Nabi bahwa zakat itu adalah kotoran harta manusia, Pak. Ibarat Bapak makan, kan jadi kotoran. Kotoran itu dari mana? Apakah dari makanan yang berlebih? Nah, dia dari seluruh makanan yang termasuk ke dalam, ada yang kita serap. Nah, dari seluruhnya itulah ada kotorannya. Jadi bukan dipisahkan, begitulah analoginya gitu ya. Jadi dikeluarkan dari seluruh harta yang dizakati. Jelas? Ya, ada lagi Pak? Cukup? Lagi. Ya. Terkait
pinjam meminjam Ustaz ya. Hmm. Kalau si pinjam dengan uang berbunga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi dia kerja Emas. Ya. Tapi kalau minjemnya emas tidak emas pun tapi harga emas gitu. Hah? Bisa nggak? Gimana harga emas tuh? Saya mau pinjam emas 1 gram. Ya. Sekarang kan nilai emas kan 1 gram 1 juta. Heeh. Pinjamnya 1 juta, tapi sebelah akadnya emas, tapi dikasihnya uang. Itu mah akal-akalan itu namanya, Pak. Tetap yang dipinjam emas ya berarti harus dikasihkannya emas atuh, bukan seharga emas itu kan. Ya gitu nantinya. Saya nama dijual lagi. Iya gitu. Setelah dikasih emas, terserah dia mau jual, dia mau gadein itu boleh. Nah, yang penting dikasihnya emas gitu ya Pak ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf.